Besti, kembali lagi di Celebrity Fresh. Informasi panas kali ini datang dari Bunga Zainal yang curhat soal kenaikan harga pangan sembako di pasar. Seperti apa informasinya? Langsung saja, ini dia. Besti, akhir-akhir ini pasti banyak kabar kurang baik soal kondisi ekonomi kita. Salah satunya karena nilai tukar dolar terhadap rupiah yang semakin hari semakin melambung tinggi. Fenomena ini ternyata nggak cuma bikin para pengusaha pusing, tapi juga bikin masyarakat luas terutama ibu-ibu rumah tangga yang mulai khawatir sama harga sembako di pasar yang ikut-ikutan menukik tajam. Ternyata Besti, keresahan ini juga dirasakan banget sama artis cantik Bunga Zainal. Istri dari produser Sukdev Singh ini memang dikenal vokal banget kalau sudah urusan dapur. Baru-baru ini Bunga Zainal mendadak jadi perbincangan hangat. Setelah angkat suara soal kondisi ekonomi di media sosialnya, Bunga dengan gaya bicaranya yang ceplas-ceplos menyebut kalau harga barang-barang di pasar sudah nggak masuk akal lagi. Bahkan yang bikin netizen heboh adalah pernyataan Bunga yang bilang kalau sekarang uang 1 juta rupiah rasanya nggak ada harganya karena sembako yang melambung tinggi. 115.000 dapatnya apa? Ya Allah, cuma segini doang. Bayam kangkung makanan. Pengaruh sama dolar coba. Tuh, kenapa dolar? 1 juta nggak ada seribunya juga Tuh nggak kan kena. jadi 1 juta rasa 100.000. Oh, 115 ya. Iya, sip. 115 dapat daun-daunan doang. Nih, jeruk 5, nyambel. Nah. Makasih ya. Ayo, makasih. Bukan cuma sekedar cuap-cuap di media sosial, Bunga Zainal membuktikan kalau dia memang terjun langsung ke lapangan alias belusukan ke pasar tradisional. Meskipun statusnya adalah istri seorang sultan, Bunga gak ragu buat belanja sendiri ke pasar dan merasakan perbedaan harga sembako yang semakin gak bersahabat. Dia kaget banget nih Besti pas tahu harga-harga kebutuhan pokok mulai dari bawang hingga cabai merayap naik. Nah, di tengah kenaikan harga bahan pokok yang semakin pusing, terutama harga cabai yang seringkali harganya pedas banget di kantong, Bunga Zainal punya cara cerdas buat menghemat nih Besti. Bukannya makin boros, Bunga justru pamer aksi petani dadakan dengan menanam cabai sendiri di area rumahnya. Dalam unggahan terbarunya, ia terlihat bangga banget menunjukkan pohon-pohon cabainya yang sudah berbuah lebat dan siap panen. Bunga menyebut kalau menanam cabai sendiri adalah solusi paling manjur biar tetap bisa makan sambal tanpa harus mikirin harga cabai di pasar. Wah, kreatif banget kan Besti? Aksi Bunga Zainal ini pun langsung menuai beragam reaksi netizen. Banyak yang setuju dengan pendapatnya soal nilai uang yang semakin menurun. Jadi gimana nih Besti? Apakah kamu juga mulai tergiur buat ikut jejak Bunga Zainal? Menanam cabai di depan rumah biar dompet tetap aman? Emang ya, kondisi ekonomi yang lagi fluktuatif begini menuntut kita buat semakin kreatif. Semoga nilai rupiah kita bisa segera stabil lagi ya Besti, biar harga sembako nggak makin bikin sakit kepala. Besti, kabar selanjutnya datang dari aktris cantik Zoe Abbas yang ungkap kedekatannya dengan sang ibu di tengah maraknya kasus artis wanita yang ribut dengan ibunya sendiri. Lantas seperti apa ya kedekatan Zoe dan mamanya? Daripada penasaran, langsung saja ini dia informasinya. Besti, sekarang lagi rame banget kan berita soal artis-artis muda yang berkonflik sama ibu kandungnya sendiri. Ada yang gara-gara uang, ada yang gara-gara pacar, pokoknya hubungannya jadi renggang pas lagi di puncak popularitas. Tapi di Besti, hal ini berbeda 180 derajat sama si cantik Zoe Abbas Jackson. Di saat artis lain pengen bebas dari pengawasan orang tua, Zoe justru benar-benar nempel kayak perangko sama mamanya. Tapi tunggu dulu Besti, di balik keharmonisan itu ternyata ada banyak fakta yang bikin kita geleng-geleng kepala. Mulai dari Zoe yang ternyata masih manja banget sampai harus disuapin di lokasi syuting. Besti bayangin aja nih, Zoe Abbas Jackson yang aktingnya udah jago banget itu ternyata aslinya manja parah. Zoe mengaku kalau di lokasi syuting dia tuh gak bisa jauh dari mami atau asistennya. Bahkan di Besti urusan makan aja masih harus disuapin loh. Kok bisa ya Besti? Aku dari kecil selalu ditemenin mami kerja. Dari aku awal masuk entertain dari zaman casting,
sampai syuting sampai sekarang pun aku masih ditemenin sama mami. Oh itu bukan lagi. Dan kalau misalnya nggak ada mama pun aku masih disuapin sama asisten aku. Karena asisten aku kayak mama aku sendiri juga di lokasi. Nah, ini nih yang paling menarik. Biasanya kan artis muda jadi tumpuan ekonomi keluarga ya, tapi Mama Yanti tegas banget bilang kalau Zoe itu bukan tulang punggung keluarga. Mama Yanti bahkan merasa perlu jadi tameng biar Zoe nggak ngerasa terbebani buat cari duit. Wah, jarang-jarang ya ada mama dari artis besar yang kayak gini, Besti. Oh enggak sama sekali. Enggak sama sekali. Tidak sama sekali. Tidak sama sekali. Jadi no pressure. Dari awal itu saya udah beritahu kalau ke siapapun yang menggunakan jasa Zoe, saya beritahu mereka. Jadi jangan ada tekanan karena Zoe bukan tulang punggung keluarga. Ya, soalnya mami sendiri sama kakakku kan cowok, dua-duanya mami dan kakakku yang cowok kerja. Jadi ya aku ya udah gitu, aku bisa fokus kuliah. Jadi one day aku bilang sama mami kayak, aku pengen fokus kuliah aja, aku pengen bener-bener stop syuting, ya udah it's fine. Tapi nih Besti, saking cintanya Zoe sama pekerjaannya, dia sampai lupa waktu nih. Mama Yanti mengungkap bahwa sang putri Zoe adalah tipe yang ngoyo atau ambisius banget kalau soal pekerjaan. Bayangin Besti, syuting 2,5 tahun gak ada libur sampai mamanya sendiri gak tega loh. Contoh waktu dia syuting BHSI, itu kan lama banget. Lebih dari 2,5 tahun ya Zoe ya. Lebih dari 2,5 tahun, tapi itu liburnya cuma beberapa hari ya dalam 2,5 tahun itu. Jadi saya bilang ke Zoe, you have to break. Itu aja harus libur. Pernah lah, pernah. Kasian nggak ya? Kasian banget. Kadang-kadang rasanya kok ini anak kotor banget ya untuk kerja. Saya malah yang nangis gitu kan. Kenapa ya dia sebegitu ngotornya untuk kerja gitu kan. Padahal nggak ada maksudnya bukan yang nggak butuh apa-apa ya. Cuman kita kan bersyukur hobi dia jadi kerjaan dia menghasilkan, itu kan alhamdulillah banget. Cuman kan tidak ada tekanan apapun gitu kan, nggak ada. Saya pingin dia bisa bagi waktu untuk istirahat juga. Urusan asmara, Zoe juga nggak kalah seru nih Besti. Dia mengaku bahwa saat ini dirinya belum menjalin hubungan romantis dengan siapapun dan memilih untuk fokus menyelesaikan pendidikannya. Yang unik nih Besti, ternyata Zoe selalu curhat soal pasangan ke mama dan saudara-saudaranya. Duh, positive vibes banget gak tuh Besti, keluarga yang satu ini? Aduh kak, kuliah aja dulu. Selesai dulu kuliahnya. Itu yang wajib. Nomor 1 yang wajib selesai kuliahnya. Sebenarnya sejauh ini nggak ada sih ya. Semua baik-baik, yang bergaul dengan Zoe itu luar biasa baik-baik semua. Dari keluarga baik-baik, apalagi saya sih, karena saya kenal semua sebelum. Kalau Zoe punya hubungan dengan seseorang itu pasti mungkin 1 bulan, paling lama 2 bulan dia pasti udah kenalkan ke saya. Jadi Terbuka gitu ya? oh iya Banget. banget Laporan. Kan curhatnya ke mama. Curhatnya bukan ke teman, tapi ke mama. Oh, lebih milih ke teman. Lebih milih ke mama ya. lebih milih kakak adiknya lah. Wah Besti, ternyata di balik aura bintangnya, Zoe Abbas Jackson tetap seorang anak yang butuh banget pelukan dan bimbingan mamanya ya. Pantesan aja tuh, jauh dari berita miring. Ternyata fondasi keluarganya kuat banget toh. Pokoknya semoga sukses terus ya buat kuliah dan karirnya Zoe Abbas. Oke Besti, jangan kemana-mana dulu, karena setelah ini masih banyak banget informasi happening lainnya. So, tetap di Celebrity Fresh.